Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review sebuah lensa yang cukup fenomenal di akhir tahun 2021 ini, yaitu lensa dari Bradin Star 35mm f1.7. Satu hal yang bikin gue geleng-geleng waktu pertama kali dengar tentang lensa ini, yaitu harganya yang sangat murah. Yes, gue beli lensa ini seharga hanya Rp300.000. Karena harganya yang sangat murah ini, gue justru jadi tertantang buat ngetes lensa ini dan pengen tahu kemampuan maksimalnya itu bisa menghasilkan foto yang kayak gimana. Buat teman-teman yang penasaran, nonton sampai akhir ya, karena di akhir video ada giveaway. Sekarang kita mulai unboxing lensanya. Ini dia boxnya. Di luar boxnya ini ada sleeve-nya yang menunjukkan beberapa keistimewaan dari lensa ini. Ya, semoga aja yang German Optical Glass itu bukan cuman gimmick ya. Lensa ini adalah lensa full manual focus dan didesain untuk kamera dengan sensor APS-C. Lensa yang gue beli ini yang versi mounting Fuji X. Ada juga yang mounting Sony E, Canon EOS M, dan Micro Four Third. Tapi untuk saat ini sepertinya hanya versi mounting Fuji dan Sony aja yang udah masuk ke Indonesia. Nah, ini dia boxnya. Untuk bukanya tinggal digeser aja kayak gini. Kita lihat ada apa aja di dalam ini. Ini kita dapat kain untuk bersihin lensanya. Bahannya lembut seperti kain untuk bersihin kacamata. Yang ini ada manualnya dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Mandarin. Di sebelah kiri ini ada spesifikasi lengkap dari lensanya. Kalau misalnya teman-teman mau baca, tinggal di pause dulu aja. Yang di sebelah kanan ini ada cara pasangnya dan cara untuk aktifin shoot without lens-nya. Yang terakhir ini ada kartu garansi, tapi memang unit lensa yang gue beli ini nggak dapat garansi dari distributornya. Tapi kalau menurut gue, garansi untuk lensa manual itu sebetulnya nggak terlalu penting, karena di dalamnya nggak ada komponen elektroniknya, jadi jarang banget rusak. Di dalam boxnya ini ada busa yang lumayan tebal untuk melindungi lensanya. Oke, sekarang kita lihat langsung aja lensanya. First impression gue waktu pertama kali pegang lensa ini, lumayan kecil ya bentuknya dan ternyata beratnya juga ringan, hanya 171 gram. Bodi lensa ini terbuat dari bahan metal dan build quality-nya cukup solid. Untuk tutup depan lensa bahannya dari plastik dan tipenya yang pinch atau yang dijepit. Ini ring aperture-nya dari f1.7 sampai dengan f16. Ring aperture dari lensa ini letaknya lebih dekat ke mounting lensanya. Dan waktu diputar smooth banget, tipenya clickless atau yang nggak ada kliknya. Ini dia ring fokusnya ada di bagian depan lensa. Dan juga ada indikator jaraknya dalam feet dan meter. Untuk jarak fokus minimum lensa ini yang tertulis di sini yaitu 0,18 meter alias 18 cm. Waktu ring fokusnya diputar, lensa ini sedikit bertambah panjang.
Lensa ini punya 12 blade aperture. Lensa ini bisa pakai filter dengan ukuran 43 mm. Mounting lensa ini terbuat dari metal. Untuk tutup belakang lensa terbuat dari plastik. Sekarang kita mau coba pasang lensa ini ke bodi XE2. Sebelum dipasang, pastiin titik merah yang ada di lensa dan titik merah yang ada di bodi ada di posisi yang sama. Setelah bisa masuk, tinggal diputar searah jarum jam sampai ada bunyi klik. Ini dia penampakan lensa ini waktu dipasang di bodi Fujifilm X-E2. Desain lensa ini gue juga suka karena minimalis, modelnya klasik, cocok untuk body-body yang retro vintage kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai untuk foto street juga nggak terlalu menarik perhatian. Setelah beberapa hari gue coba lensa ini pakai bodi X-E2, gue nggak menemukan kesulitan, hanya di awal gue perlu adaptasi karena perbedaan letak antara aperturing dan focusing ringnya kebalikan sama lensa-lensa manual yang gue punya sebelumnya. Jadi kalau di lensa-lensa sebelumnya yang pernah gue review, aperturingnya itu letaknya ada di bagian depan lensa, sedangkan focusing ringnya ada di dekat mounting lensa. Sedangkan di lensa ini justru kebalik, jadi kadang-kadang gue suka salah gitu. Tapi sisi positifnya justru aperturing yang letaknya dekat mounting lensa lebih jarang untuk keputar nggak sengaja dibanding aperturing yang posisinya ada di dekat depan lensa. Tapi gue sebagai fotografer masih tetap lebih prefer aperturing yang tipenya clicky. Tapi buat teman-teman videographer, gue rasa pasti lebih prefer aperturing yang tipenya clickless kayak gini. Untuk tips motret dengan lensa manual supaya lebih mudah, bakal gue bikin di video selanjutnya. Ini dia beberapa sampel fotonya, semuanya gue ambil di f1.7 atau di bukaan terbesarnya. Yang ini memang udah gue edit sedikit, yaitu edit exposure dan edit highlight shadow. Buat teman-teman yang penasaran sama hasil mentahannya, nanti bakal gue upload ke Google Drive dan linknya bakal gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Kenapa gue perlu edit? Karena gue tipe fotografer yang kalau ngambil foto itu ngambil sedikit under exposure supaya lebih gampang di recovery kalau misalnya ada highlight. Hasil dari lensa ini menurut gue di bukaan terbesarnya itu cukup tajam ya. Teman-teman bisa nilai sendiri setelah lihat hasil fotonya. Untuk testing CA atau chromatic aberration, gue foto beberapa benda yang terbuat dari metal
Dan gue lihat di sini CA-nya nggak terlalu berasa ya. Berikut ini beberapa contoh foto portrait dan gue kasih juga crop 100%-nya supaya teman-teman bisa lihat seberapa tajam lensa ini. Jujur untuk lensa seharga 300.000, gue rasa ini hasilnya sangat di luar ekspektasi gue. Untuk bokehnya sendiri menurut gue nggak terlalu spesial karena kan f-nya hanya 1,7 ya. Tapi di f1,7 itu menurut gue angka yang aman. Kenapa gue bilang aman? Karena dengan bukaan hanya f1,7 itu untuk cari fokusnya lebih gampang. Karena dove-nya nggak terlalu tipis dibanding lensa dengan bukaan yang jauh lebih besar dari ini. Buat dapetin bokeh maksimal pakai lensa ini, kita harus ambil agak close up. Artinya kita lebih deket sama modelnya. Jadi kalau misalnya kita foto full satu badan, mungkin nggak terlalu berasa bokehnya. Kelemahan lensa ini yang gue rasa yaitu kalau misalnya foto atau video dengan kita ngelawan sumber cahaya. Di sini kelihatan kalau kualitas coatingnya itu memang nggak terlalu bagus ya. Berikutnya ini gue mau kasih contoh flare lensanya. Nah, gimana buat meminimalisir flare? Teman-teman bisa pakai lens hood atau teman-teman bisa pakai bukaan yang lebih kecil. Oh ya, satu lagi kekurangan lensa ini kalau misalnya kita foto melawan arah cahaya, maka hasil fotonya itu bakal berkurang banget kontrasnya seperti contoh ini. Jadi harap maklum ya teman-teman, di harga segini kita memang nggak bisa ngarep terlalu banyak. Untuk distorsi lensa ini sebetulnya nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau untuk vignetting gue rasa ada sedikit tapi masih dalam batas wajar kalau menurut gue. Menurut gue lensa ini cocok untuk fotografer portrait karena hasilnya cukup tajam walaupun di bukaan terbesarnya. Atau buat teman-teman yang suka foto produk, karena jarak minimum focusing dari lensa ini cukup dekat ya, cuma 18 cm. Selain itu buat teman-teman yang suka foto street juga, menurut gue lensa ini cukup oke ya. Dan juga buat pemula yang pengen punya lensa bokeh tapi harganya murah, bisa beli lensa ini. Kesimpulannya dengan harga Rp300.000, gue rasa hasil lensa ini jauh di atas dari uang yang kita keluarkan. Jadi semua kekurangan lensa ini tertutupi oleh harganya yang sangat murah. Oh ya, ada kabar baik buat teman-teman. Untuk lensa ini gue bakal giveaway ke teman-teman subscribers gue. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi dan juga di Instagram pj_foto_bdg. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman yang kebetulan lagi ngincer mau beli lensa ini. Dan buat teman-teman yang mau dapetin lensa ini gratis, tinggal ikutan giveaway-nya ya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.